Halo sahabat, perkenalkan saya Dian Permanasari. Saya adalah peserta Latsar CPNS di Kementerian Dalam Negeri Angkatan 2 tahun 2021. Saya berada di kelas A3 kelompok 1. Saya akan menyampaikan overview mengenai apa saja yang sudah saya pelajari selama agenda 2 minggu kemarin. Selama agenda 2, saya mempelajari nilai-nilai dasar ASN, yaitu disingkat ANEKA. ANEKA singkatan dari A. Akuntabilitas, E. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik ini sendiri terdiri dari mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Dan ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, setempat menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Penerapan dari akuntabilitas ini sendiri adalah bertanggung jawab pada tugas dan arahan yang diberikan, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, dan memiliki konsistensi dalam menghasilkan output kerja yang maksimal. Salah satu cara yang sudah kita terapkan hampir 2 bulan selama kita bekerja di Kementerian Dalam Negeri adalah dengan mengisi si kerja. Si kerja sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kita terhadap atasan. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme sendiri di sini menurut saya adalah bagaimana kita mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Contoh dari tindakan yang bisa kita lakukan tiap harinya adalah tidak membeda-bedakan rekan kerja dan masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan siapa saja di lingkungan kerja kita. Dua, mengayomi kepentingan minoritas dan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif. Lalu ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa melakukan biasanya ada upacara, kita melakukan upacara dengan hikmat dan juga melaksanakan apel pagi setiap hari Senin. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contohnya, mengikuti aturan yang berlaku, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga hubungan dan kerjasama dengan sesama rekan kerja. Etika publik ini kaitannya dengan kode etik ASN. Komitmen mutu. Di sini kata kuncinya ada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Lalu mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan publik. Jadi di sini diharapkan dengan komitmen mutu kita bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang maksimal. Contoh dari komitmen mutu penerapannya adalah memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja, berkomitmen memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi kendala, serta bekerja dengan efektif dan efisien. Penggunaan teknologi juga sangat diperlukan di sini untuk agar memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita selama menjadi ASN. Jadi harus selalu inovatif ya. Lalu yang terakhir ada anti korupsi. Ini penting banget karena zaman sekarang
masyarakat selalu menganggap bahwa korupsi itu merupakan budaya. Padahal sebenarnya di ASN ini kita harus bersikap atau menerapkan nilai dasar anti korupsi, yaitu salah satu contoh penerapannya adalah tidak menggunakan waktu kerja untuk melakukan hal lain di luar kerja, seperti tiba-tiba pergi belanja dan lain-lain. Lalu menghindari konflik kepentingan, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah harus dikerjakan, dan terakhir adalah menolak gratifikasi. Untuk itu, dari semua nilai aneka ini kita harus bisa menerapkannya dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas kita ke depan. Jadi, udah siap belum menjadi ASN yang beraneka? Sekian overview dari saya, Dian Permanasari. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman Iskandar selaku tutor kami. Terima kasih sudah memberikan info yang bermanfaat sehingga kami paham mengenai nilai-nilai dasar aneka, dan mudah-mudahan nilai-nilai dasar aneka dan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Iman bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.